Assalamualaikum. Cek 1 2 3. Kenapa suara aku begini? Halo, assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Imanda. Dan buat kalian baru bergabung di channel aku, perkenalkan aku Imanda dan aku suka bahas tentang beauty, lifestyle, dan fashion. So kalau kalian suka dengan topik itu, langsung aja subscribe channel aku. Ya ampun, aku udah lama banget nggak bikin video YouTube, mungkin udah 3 bulanan kali ya. Karena memang lagi lumayan hektik ya, waktunya lagi nggak ada, anak-anak daring. Aduh, aku pusing banget jujur. Dan aku belakangan ini lagi jadi salah satu fasilitator, tepatnya KOL atau Key Opinion Leader untuk event dari Kominfo dan Siberkreasi tentang Gerakan Nasional Digital Literasi, guys, gitu. Jadi sekarang itu dunia digital berkembang pesat ya. Jadi perlu diimbangi juga kecakapan digital dari para penggunanya gitu. Makanya Kominfo bekerja sama dengan Siberkreasi melakukan salah satu program, yaitu Gerakan Nasional Digital Literasi, supaya masyarakat Indonesia makin cakap digital nih. Dan aku jadi salah satu key opinion leadernya, banyak banget. Dan kita keliling, kalau aku bagian yang Jawa Barat, ini programnya seluruh Indonesia, dan programnya 50 juta masyarakat Indonesia digital literasi. Dan kalau kalian penasaran tentang digital literasi, Gerakan Nasional Digital Literasi itu ngapain aja, kalian bisa follow IG aku. Nanti aku suka share kok hari ini di mana, hari ini di kota mana. Nanti kalian bisa langsung gabung aja karena bisa dapat e-sertifikat juga dan bisa dapat kesempatan mendapatkan saldo digital dari Kominfo dan Siberkreasi sebesar 100.000 nih. Jadi berkesempatan gitu. Jadi kalau misalnya belum dapat di kota sini, muter lagi ke kota lain, belum dapat di kota ini, muter lagi, nanti pasti dapat insya Allah gitu ya. Jadi buat kalian yang penasaran, boleh langsung cus aja ke Instagram aku, karena programnya aku nggak tahu ya, mungkin sampai Desember atau mungkin sampai tahun depan, karena targetnya 50 juta orang masyarakat. Pokoknya begitulah ya. Jadi fast forward, kita langsung aja ke videonya. Dan seperti kalian udah lihat di judulnya, pastinya kali ini aku mau bahas tentang perbedaan skincare abal-abal, skincare dokter dengan skincare over the counter. Kenapa aku bahas ini? Karena banyak yang nanya, kalau misalkan aku pakai skincare dokter gini terus dia ngewotok, terus dia gini gitu itu gimana kan, lanjutin aja apa enggak? Ada yang nanya gitu. Terus juga ada yang bilang, kak aku setelah pakai skincare di supermarket, di yang drugstore, kok malah mukanya jadi kusem sih. Nah, ini mau aku jelasin di sini apa perbedaannya dan kenapa akhirnya aku memilih untuk pakai skincare over the counter sekarang. Setelah aku pernah pakai skincare Mercury, aku pernah pakai skincare dokter juga gitu. Jadi without any further ado, langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi aku akan jelasin pertama, yaitu skincare abal-abal atau skincare bermerkuri ya. Di sini lebih ke skincare merkuri karena sebenarnya skincare abal-abal tuh nggak cuma merkuri, ada yang bersteroid dan ada yang hydroquinone. Jelasin sedikit. Jadi kalau yang hydroquinone itu sebenarnya pada pemakaian persentase tertentu itu kadang dokter masih ada yang suka pakai. Biasanya cirinya krimnya itu disimpan di kulkas gitu, karena dia sangat mudah teroksidasi dengan suhu ruangan. Jadi kerjanya nggak akan terlalu maksimal. Jadi kalau ada dokter merekomendasikan krimnya disimpan di kulkas ya, nah itu biasanya ada hydroquinone-nya. Dan hydroquinone itu kalau dalam pengawasan dokter dan tidak untuk pemakaian jangka panjang boleh gitu ya, tapi harus dalam pengawasan dokter ya, nggak boleh kita beli secara bebas. Nah, ini kenapa menjadikan dia abal-abal, karena dijual secara bebas, dimasukkan ke dalam krim tanpa pengawasan dokter dengan persentase yang tinggi. Nah, itu yang menjadikan dia abal-abal dengan hydroquinone. Hydroquinone sendiri kan fungsinya itu untuk menghilangkan flek hitam gitu, untuk menghilangkan melasma. Jadi ya itu, kalau persentasenya terlalu tinggi, bahkan tidak dalam pengawasan dokter dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang, itu bahaya karena bisa menyebabkan ketergantungan juga gitu, dan dia over exfoliate ke kulit. Nah, kemudian kalau krim merkuri aku udah sering bahas lah ya di video-videoku, bisa kalian cek aja di video yang ini. Itu udah aku jelasin ciri-cirinya gimana-gimananya, kalian bisa langsung nonton aja, langsung ke video itu. Nanti linknya juga aku taruh di description box.
kan, bisa langsung klik. Nah kalau krim Merkuri kan jelas ya, dia ada pengelupasan yang amat sangat parah gitu, bahkan mungkin sebagian besar bagian kulit epidermis, yang mana di bagian kulit epidermis itu, bagian terluarnya itu ada yang namanya skin barrier yang justru fungsinya untuk melindungi kulit kita dari berbagai macam ancaman dunia luar dan alergen gitu, yang bisa membuat kulit kita jadi lebih kuat. Dan selain itu, kalau misalkan terlalu sering dieksfoliasi, otomatis kulit kita juga semakin tipis. Makanya kenapa timbul efek samping kanker kulit, karena memang tidak ada pelindung yang bisa melindungi lapisan kulit kita. Jadi segala macam ancaman-ancaman dunia luar, bahkan sinar UV itu akan lebih mudah masuk ke lapisan kulit yang bagian dalam dan merusak jaringan-jaringan sel kulit gitu. Jadi lebih mudah rusak. Nah kalau steroid ini gimana? Jujur aku belum pernah pakai. Jadi kalau untuk ciri fisik dari krimnya itu, aku sendiri masih belum terlalu tahu. Yang aku search di Google, dia tampilan krimnya putih gitu ya, biasa gitu. Aku nggak tahu teksturnya gimana, jujur belum pernah nyobain. Mungkin nanti yang udah pernah nyobain krim bersteroid bisa komen di bawah kayak apa ciri-cirinya untuk membantu teman-teman yang lain juga. Tapi yang aku tahu pasti dia ciri-ciri untuk di wajahnya sama seperti krim Merkuri. Jadi langsung bikin wajah itu di pemakaian seminggu pertama itu ngelotok atau ngelupas, nanti setelah itu langsung beda, langsung kinclong, langsung lebih putih. Jadi kalau kalian misalkan menemukan ketika kalian pakai skincare atau krim di seminggu awal pemakaian atau 2 minggu awal pemakaian, kalian menemukan bahwa muka kalian mengelupas terlalu parah sampai beda gitu ya dengan warna kulit asli kalian, itu mendingan stop. Gitu. Kadang banyak ya, kalau zaman mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun sampai 10 tahun yang lalu masih berstigma kalau perawatan namanya perawatan ya kayak gitu, itu diganti kulit, diregenerasi katanya. Padahal enggak, sekalinya pun kita pakai exfoliating toner atau misalnya kita pakai chemical exfoliant, itu enggak sampai sengelotok parah itu. Jadi cukup kayak hampir nggak kelihatan. Tapi kalau untuk bagian-bagian yang kering banget, memang kadang ada ngelotoknya tapi nggak parah, nggak sampai bener-bener terkelupas gitu. Bahayanya bisa kebanyakan dari bagian kulit epidermis atau bahkan memang kulit epidermisnya yang mengelotok. Jadi itu bahaya banget ya. Jadi perlu kalau misalkan menemukan ciri-ciri mengelupas terlalu parah, merah gatal-gatal, meradang, kayak panas, itu udah stop aja deh. Stop aja, walaupun memang ya itu memang efeknya seperti itu, biasanya itu mengandung 3 bahan itu. Nah yang kedua adalah skincare dokter. Nah yang sedih adalah ketika aku search di Google krim dokter, krim racikan dokter, itu yang muncul jualannya krim-krim aba-aba yang harganya tuh krimnya tuh cuma 30.000 gitu, yang dijual kiloan tuh. Aduh sedih banget, yang ada di marketplace gitu kan. Jadi kayak seolah-olah krim dokter itu identiknya dengan yang krim yang abal-abal itu. Padahal aku mau jelasin kalau krim dokter itu adalah krim yang dibuat secara personal. Artinya memang krim itu resepnya atau kandungannya atau ingredientsnya disesuaikan dengan kebutuhan si pasien. Tentunya tetap menggunakan ingredients yang aman dan diperbolehkan dalam dunia kedokteran. Jadi dalam dunia kedokteran itu ada yang diperbolehkan, tapi kalau untuk dijual bebas dia nggak boleh gitu kan. Misalnya seperti retinoid kalau di dalam pengawasan dokter itu masih boleh, tapi kalau diperjualbelikan secara bebas dalam produk-produk yang ada di drugstore itu tidak boleh. Bolehnya adalah retinol atau turunannya tuh kayak retinol palmitate yang kayak gitu. Tentunya bahan-bahannya, ingredientsnya itu masih diperbolehkan di dunia kedokteran dan aman, tapi memang karena disesuaikan dengan kebutuhan kulit kita. Dokter kan tahu ya, nih misalkan oh kamu tuh ada melasma di sini, oh kamu ada kerut di sini, berarti kamu butuh kandungan ini sekian persen, kamu butuh kandungan ini sekian persen. Dibuat personal, bener-bener diracik. Makanya nggak bisa tuh kalian kalau misalkan disuruh dokternya balik lagi ya bulan depan untuk dilihat lagi, terus kalian karena ngerasa udah cocok, udah lah nggak usah balik, copy resepnya aja. Jangan gengs, itu kalian harus tetap balik untuk ngasih lihat, oh gini loh hasilnya, nanti akan ada disesuaikan lagi. Oh setelah dikasih ini dampaknya seperti apa, dokter lihat, oh nanti diubah lagi gitu ya. Jadi terus jangan sampai karena cocok, ya udah copyin resepnya aja terus aku belinya sama-sama kayak kamu nih. Temennya kayak gitu tuh, ada kejadian banget itu sama temennya ibu aku.
ih kok kamu bagus ke dokter siapa, dokter ini, tapi aku dikasih resep, yaudah aku copy resepnya aja, nanti aku ambilin yang kayak gitu sama. Terus dia rusak mukanya gitu. Ya nggak bisa, karena dokter itu benar-benar personal sifatnya gitu. Nah itu dokter yang bener, yang bagus. Kadang memang nih kalian juga harus hati-hati, makanya memilih dokter cari yang reputasinya benar-benar bagus. Bisa dilihat sekarang di Instagram banyak ya dokfluencer. Nah cari yang kayak gitu, atau yang dokter-dokter yang prakteknya di klinik-klinik yang sudah mempunyai reputasi yang baik, itu bisa ke sana. Jangan yang ada dokter-dokter, aku entah itu memang dokter beneran atau oknum atau gimana, tapi dia kadang jatuhnya ujung-ujungnya pakai steroid lagi gitu, atau pakai hydroquinone tadi dengan persentase yang tinggi. Nah yang kayak gitu-gitu tuh yang perlu dihindari, makanya perlu banget cari dokter yang memang terpercaya dan kredibel. Nah yang ketiga, ini adalah skincare over the counter. Ini adalah skincare yang kandungannya paling alami, paling aman, paling rendah gitu ya, dan tentunya sudah sesuai dengan izin BPOM. Kalau di Amerika FDA approve gitu, jadi bener-bener aman, disesuaikan dengan kebanyakan kulit masyarakat Indonesia misalnya gitu. Jadi kadang kalau kita kok kayaknya kita kurang powerful ya pakai yang ini, kayaknya masih kusam. Ada loh yang lebih misalkan tinggi lagi. Makanya kalau misalkan kalian pakai over the counter skincare atau skincare OTC ini, kalian perlu banget belajar namanya ingredients apa aja yang dibutuhkan oleh kulit. Misalkan masalah kulit aku, kita bisa ngaca sendiri ya, oh aku kayaknya ada flek hitam nih di sini, atau misalkan aku ada kerutan nih, kerutannya dalam di smile line aku, berarti aku butuh kandungan apa gitu ya. Misalkan aku butuh yang kandungannya niacinamide, terus aku butuh chemical exfoliant. Bisa loh pakai over the counter product atau OTC skincare ini tetap glowing glass skin kayak orang-orang Korea, bisa banget. Asal tahu layeringnya, mana yang cocok di kulit kita juga harus kenali juga tipe kulit kita. Misalkan kayak aku nih alergi banget sama vitamin C yang asli, yaitu L-ascorbic acid. Kalau ada produk yang ada L-ascorbic acidnya, ya tuh seminggu langsung beruntusan ya, mau bahkan DD cream gitu udah langsung gatal-gatal muncul gitu. Nah kita harus kenali juga nih jenis kulit kita alergi terhadap apa gitu. Nggak bisa cuma sekedar lihat ikut-ikutan gitu ya. Kalau pakai skincare over the counter, kita juga harus punya pengetahuan yang baik tentang skincare dan ingredients. Jadi aku mau cerita dikit. Dulu aku banyak banget beruntusan di sini dan komedo kecil-kecil putih-putih di bawah mulut sini dan di pinggir-pinggir mulut. Sekarang nggak ada karena bantuan chemical exfoliant. Jadi AHA dan BHA gitu loh pokoknya, bisa banget. Terus melasma aku hilang dengan bantuan AHA tentunya, terus dicampur lagi niacinamide, terus disehatin lagi dengan hyaluronic acid. Terus dulu aku berkerut banget karena tipis kan, pakai krim bermerkuri gitu. Nah ini diperbaiki lagi dengan yang ada kandungannya kolagen, hyaluronic acid, dan retinol waktu itu gitu. Jadi bisa banget, tapi harus pelajari. Dari mana belajarnya? Bisa follow Instagram aku sempat bikin di situ, ada hashtag skincare talks with Ayu, kalian klik aja, di situ ada banyak crossel edukasi tentang skincare, jadi kalian bisa cari aja di situ. Semoga cukup menjelaskan dan memberikan gambaran ya, jangan sampai salah lagi, jangan sampai ketuker, apalagi kejebak sama krim abal-abal. Oke, semoga video ini membantu teman-teman. Semoga aku bisa produktif lagi di YouTube, karena aku senang sih bikin video YouTube jujur, tapi waktunya aja yang belum ada. So that's it. Semoga bermanfaat. See you guys on my next video. Jangan lupa follow Instagram aku di @ayumanda. Jangan lupa follow TikTok aku juga di @ayumanda. See you guys on my next video. Bye bye.